إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة حسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat Masjid Ad-Da'wah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepada Allah, mengikuti aturannya yang ada dalam Al-Quran dan teladan Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. Insya Allah akan menjadi wasilah bagi kita mendapatkan ampunannya, mendapatkan kasih sayangnya, mendapatkan cintanya, mendapatkan ridhonya, mendapatkan karunia-Nya, dan mendapatkan berkahnya. Ikhwat iman, ikhwan fillah, tema khutbah Jumat siang ini adalah saum membentuk pribadi yang agung dan mulia. Pribadi yang agung dan mulia adalah pribadi Rasulullah SAW yang wajib diikuti dan diteladani. Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau sungguh berada di atas budi pekerti yang agung dan mulia. Nah, pribadi yang agung dan mulia adalah pribadi yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, sehingga Allah mencintainya, mengampuninya, mengampuni dosanya dan merahmatinya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, ingin mendapatkan ampunan Allah, ingin mendapatkan rahmat Allah, ikuti Rasulullah SAW untuk menjadi pribadi yang agung dan mulia. Jadi kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepadaku, jika benar-benar kalian cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti kalian akan dicintai Allah dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT. Pribadi yang agung dan mulia adalah pribadi yang meneladani Rasulullah SAW karena berharap ridho Allah, berharap kebaikan hari akhir, serta berharap zikirnya kepada Allah dinilai sebagai zikir yang paling banyak. Jadi zikir Rasulullah itu zikir yang paling banyak. Meneladani Rasulullah insyaAllah akan mendapatkan kebaikan dari Allah, ridho Allah, dan kebaikan pada hari akhirat. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Itu ada dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian jika merujuk kepada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183,
sampai 182 ternyata saum di bulan Ramadan adalah ibadah yang akan membentuk pribadi yang agung dan mulia. Yaitu pertama, pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Yang kedua, pribadi yang alim, yang bisa meraih kebaikan lewat setiap ibadah. Jadi ibadah apapun tanpa ilmu tidak akan membuahkan kebaikan. Sedekah tanpa ilmu, bahkan jihad tanpa ilmu tidak akan membuahkan kebaikan. Ketika berbicara tentang saum kaitannya dengan ilmu, Allah kemudian berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan saumu, puasamu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi saum yang terbaik itulah saum yang dilandasi dengan keilmuan. Kemudian yang ketiga, pribadi yang agung dan mulia adalah pribadi yang selalu berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilu iddatan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi sempurnakan bilangan hari di bulan Ramadan. Kemudian ketika sampai 1 Syawal, bertakbirlah, agungkan Allah yang telah memberikan hidayah kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Jadi ternyata menetapkan 1 Syawal, menetapkan 1 Ramadan, menetapkan 1 Zulhijjah itu gampang banget. Tanpa teknologi yang paling canggih pun bisa. Tinggal hitung aja. Tiap hari kita hitung. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-29. Ya, malamnya, malam hari ke-29 itu kita lihat hilal. Kalau terlihat besok itu saum hari ke-30-nya. Ya. Tapi kalau tidak lihat, jadi genapkan 30 hari, kan gampang sebenarnya. Jadi insya Allah kalau semua kembali kepada Al-Quran, kembali kepada As-Sunnah, ya, tidak akan ada lagi yang namanya ikhtilaf atau khilaf, perbedaan dalam menentukan atau mengawali saum atau Idul Fitri, termasuk juga Idul Kurban. Karena saum itu ada kaitannya dengan pribadi yang agung dan mulia, yaitu berzikir kepada Allah, kemudian bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidayah. Yang keempat, pribadi yang rasyid adalah pribadi yang agung dan mulia, adalah pribadi yang baik. Pribadi yang benar, pribadi yang lurus, pribadi yang dekat dengan Allah, sehingga doanya dikabul oleh Allah. Kenapa? Karena selalu menjaga keimanannya dan selalu memenuhi panggilannya. Baik ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, itu panggilan-panggilan yang harus dipenuhi kalau mau menjadi orang yang punya pribadi yang agung dan mulia, yaitu ar-rasyid. Yang dekat dengan Allah, setiap berdoa pasti doanya dikabul Allah SWT. Itu dibentuk lewat ibadah saum. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jemaah ibadah Jumat Masjid Ad-Da'wah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, pribadi yang agung dan mulia yang dibentuk lewat saum adalah pribadi yang mencintai rumah Allah, pribadi yang mencintai masjid. Oleh karena itu 10 hari terakhir harusnya masjid itu makin ramai, masjid itu makin makmur. Sebab orang yang mencintai Allah pasti mencintai rumahnya. Berapa lama pun tinggal di masjid akan betah, akan nyaman. Kenapa? Karena cinta kepada pemiliknya. Oleh karena itu kata Allah, "Tsumma atimus siyam ilal lail." Saum itu sempurnakan sampai malam. "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Dan jangan bercampur dengan istri kalian ketika kalian beriktikaf di masjid. Jadi ciri orang yang cinta Allah, cinta rumahnya, cinta Rasulnya, cinta agamanya, cinta kitabnya, cinta hambanya. Kemudian
pribadi yang agung dan mulia yang dibentuk lewat ibadah saum adalah pribadi yang zuhud dan warok. Pribadi yang selalu menjaga diri dari dan berhati-hati dengan makan dari hasil usaha yang batil dan dosa. Ya. Jadi saum kita jangan sampai diawali dengan makanan yang batil, dengan makanan yang didapat dengan cara maksiat. Sebab pesan terakhir, ya, lewat saum di bulan Ramadan itu adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, dan janganlah kamu makan harta antara kamu dengan jalan yang batil. Kemudian watudlu biha ilal hukam, apalagi untuk mendapatkan uang itu, ya kamu menyuap ya dengan harta itu kepada para hakim. Ini tepat dengan sekarang ya. Ternyata persoalan itu diputuskan ya, menang dan tidaknya itu ada kaitannya dengan kekayaan, ada kaitannya dengan kekuasaan, ada kaitannya dengan polisi, ada kaitannya dengan hakim, ada kaitannya dengan pengacara, ada kaitannya dengan jaksa, ada kaitannya dengan saksi ya. Inilah pentingnya ya kita saum di bulan Ramadan supaya menjadi orang yang zuhud dan warok, hanya makan, hanya minum, hanya berpakaian dengan cara yang halal dan thayyib, kemudian didapatkan dengan cara yang benar. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk mencari nafkah dengan baik. Sebab apa? Sebab apa yang ada di sisi Allah tidak akan diberikan kepada kita kalau kita mendapatkannya dengan cara maksiat, tidak dengan cara taat kepada Allah SWT. Kita yakin rezeki dan ajal itu sudah ditentukan oleh Allah. Kita jangan pikirin rezeki, jangan pikirin ajal, tapi cara untuk mendapatkan semua itu kita lakukan dengan takwa kepada Allah dan dapatkan rezeki dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.